Saya waktu senior saya namanya Pak Haji Suprapto itu menikah, itu saya ke sana. Ya, Dan kalau tidak salah tradisi di sana ya, nggak tahu sekarang masih betul. masih sama atau enggak. Jadi pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki, betul itu tidak? Ada, masih ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Nggak semuanya ya. Turkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan setiap langkah kerja kita dalam rangka mendampingi petani di Kabupaten Malang khususnya. Nggak ada musik, nggak sama musik ya. Oke. Kau tempatku mengadu hati, memberi segala nikmat, dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini walaupun malam minggu, tapi alhamdulillah saya ada tamu sekaligus teman baik. Jadi lama nggak ketemu dan alhamdulillah kali ini ketemu. Dan ada satu hal yang ingin kita obrolkan, ya, obrolan santai yang tentu sehari-hari menjadi yang kita kerjakan. Jadi petani, kemudian di kelompok tani, kemudian bagaimana produksi mereka, kemudian bagaimana gambarnya, potretnya ini bisa kita urai apakah bagus atau mungkin ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Tapi ini tidak terlalu serius karena bagaimanapun juga ini kan sudah kita kerjakan sehari-hari ya. Jadi yang jadi tamu saya ini namanya di Estuning Hidayah, betul Hidayah? Ya, Di Estuning Hidayah ini dari Lamongan. Jadi kalau saya terakhir ke Lamongan itu kalau tidak salah sekitar tahun 99 ya. pernah ya? Pernah, saya waktu senior saya namanya Pak Haji Suprapto itu menikah, itu saya ke sana. Ya, Dan kalau tidak salah tradisi di sana ya, nggak tahu sekarang betul. masih sama atau enggak. Jadi pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki, betul itu tidak? Ada, masih ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Nggak semuanya ya. Jadi Iya, saya agak lupa waktu itu Pak Haji ya, senior saya itu di Lamongan sebelah mana ya? Lamongan itu ada berapa kecamatan ya? 27. 27 kecamatan. Kalau Ida di mana? Kecamatan mana? Kecamatan Ngimbang. Nimbang. Ya, kalau tempat tinggal saya di Kecamatan Ngimbang. Kalau tempat kerja saya di Kecamatan Sambeng. 7 kilo dari sini. Oh, 7 kilo dekat, nggak jauh. Kalau Pak Haji itu mana? Tahu Ida? Pak Hadi, kalau setahu saya itu kisaran daerah Pucuk sana ya. Oh iya mungkin ya, agak lupa. Pucuk Sukodadi. Kalau saya pernah ini sih, pernah sambung yang di apa dulu pernah ada grupnya di alumni Widyagama itu. Oh gitu ya. Ya, Oke, profil singkat dari Ida ini adalah penyuluh yang tentu ada berapa desa sampingan, desa binaan, ya? ada 3. Oh banyak juga ya. Satu BPP berapa penyuluh? Ada 9.
9 dari 22 desa dalam satu kecamatan. Satu kecamatan 22 desa. Kok banyak Oh, sekali? putus ya Mas ya. Halo, halo, dengar? Agak nge-lag tadi, mungkin ini gangguan sinyal ya. Pas kemarin gempa itu terasa sih? Iya. Nggak kerasa yang kemarin ini. Kemarin enggak ya? Kalau yang dulu yang 10 April? Kalau yang kapan hari itu memang kerasa banget di sini, yang kapan hari. Kalau yang barusan kemarin itu enggak kerasa sampai sini. Oh iya, alhamdulillah lah, mudah-mudahan semuanya aman saja ya. Kalau Ini, kemarin kalau sana masih kerasa banget ya, soalnya lebih malam dekat. sekitar jam 7 itu ya cukup terasa lah. Halo. Halo, gimana dengar? Iya, agak nge-lag videonya. Halo, Putus-putus ya. ini jaringannya ini ya. Halo. Oke, halo. Dengar itu ya? Ya, ya. Sudah mulai jelas. Inilah untuk Ida, jadi Kalau perubahan sih jelas banyak perubahan ya. Kalau dari tahun 2020 ke 2021, dari tahun 2020 saja, kalau dari segi produksi memang mengalami penurunan juga kalau dari segi produksi. Karena apa? Dari tahun ya mulai akhir 2019 sampai sekarang kan banyak ini godaan dari hama ya, hama tikus kemarin itu, otomatis hasil produksi mereka juga mulai menurun. Kalau segi dari pemerintah, banyak sekali yang sebelumnya sudah banyak dapat bantuan, sudah rencana dapat bantuan, tapi kan banyak yang terpending semuanya. 2020 itu banyak yang terpending karena musim pandemi kemarin. Kalau dari segi usaha lain, ya mulai banyak petani-petani muda sekarang itu mulai bergerak di bidang tanaman, beralih ke tanaman horti, karena kemarin kan banyak godaan dari hama tikus itu kan, mulai mengembangkan kayak seperti bawang merah, pisang Cavendish, terus masuk di, kalau di pertanian itu enggak terpengaruh begitu banyak kalau di masalah pandemi. ya, kemudian gini, Ida. Jadi kata kuncinya tadi kan optimis ya. Optimis itu kan yakin bahwa tidak banyak perubahan. Jadi kalau petani ini kan di desa, beda dengan di kota. Di kota bisa jadi penduduknya banyak, lebih padat. Kemudian katakanlah pusat-pusat perbelanjaan, dan ini beda dengan yang ada di desa. Kalau di desa ini kan di desa kan sederhana ya, kita masih bisa makan lah dari hasil pertanian. Betul, Ida. Jadi kalau di desa itu petani kemudian dengan aktivitas kesehariannya itu berkebun, kemudian ke sawah, kemudian katakanlah ada hewan ternak, jadi relatif tidak banyak berinteraksi dengan orang luar. Sangat terbatas ya, walaupun tetap harus dengan protokol kesehatan. Saya kira ini kan faktor yang membuat berbeda dengan kehidupan di kota. Jadi petani itu identik dengan desa, identik dengan sawah, walaupun ini tidak semuanya. Kemudian juga ada aneka pangan. Kalau di Lamongan sendiri apa komoditas utamanya, Ida? Lamongan, katakanlah 3 atau 5 komoditas utama. Apa? 1? Padi, jagung. Padi 1, 2 jagung. Sekarang yang paling banyak kangkung. Berarti kangkung ya, sayur ya? Kangkung yang diambil bijinya itu. Ini pembenihan.
Bukan, yang memang diambil bijinya untuk dipakai ini ke apa, ke produksi gitu loh, dipakai bahan kosmetik atau apa gitu. Banyak itu ya? Kangkung ya? Banyak, karena ada hama tikus, gangguan hama tikus kemarin itu kan orang-orang banyak beralih ke kangkung. Sekarang juga kalau tembakau kan sudah mulai memang musimnya sekarang. Iya, iya. Nah, apalagi Kangkung itu sebelumnya enggak sebanyak sekarang, tapi karena ya memang kemarin itu ada hama tikus akhirnya malah lebih banyak lagi. ya, oke. Perawatannya mudah, terus kan enggak terlalu banyak membutuhkan pupuk di tengah kebutuhan pupuk yang sekarang ini yang memang bisa dibilang agak susah kan dari segi petani. Jadi kan itu mereka usaha taninya lebih ringan. Oke. Terus tadi gini, kembali ke tadi Ida ya, petani milenial ya. Kalau yang Ida amati, petani milenial ini mereka masih muda, mereka baru, bisa jadi mereka juga butuh pendampingan lebih intensif. Akan tetapi mereka punya kelebihan dengan lebih akrab dengan teknologi informasi. Mereka cepat sekali adaptasi dengan berbagai informasi. Jadi mereka ini kan cepat sekali menangkap informasi ya. Berbagai perubahan kan mereka sangat cepat menangkap. Nah, apakah ini menjadi salah satu pendukung bagi petani milenial itu untuk katakanlah justru mereka yang bisa jadi lebih berhasil? Ya, katakanlah yang Ida amati ya, di satu kelompok tani, kemudian katakanlah mungkin lulusan SLTA atau lulusan perguruan tinggi, kemudian karena tekadnya ini kuat, kemudian juga pekerja keras, kemudian juga bisa bekerja sama dalam tim, justru mereka yang banyak berhasil. Mungkin ada yang gambarnya seperti itu ya. Ada juga sih, tapi minatnya masih belum banyak kalau ke petani milenial itu. Sebenarnya mereka banyak sekali membantu sebenarnya. Kalau ada yang berminat seperti itu ya, soalnya teknologi kan mendukung sekali. Oke, ya. Lanjut tidak ya? Nah, Oke, jadi kebangkitan nasional, kemudian memang ada persoalan di sana sini termasuk ekonomi. Nah, kemudian kalau di petani ini kan relatif tidak ada dampak yang besar. Nah, berarti ini kan menjadi salah satu yang menjadikan Ida, kemudian kita semua ini kan punya optimisme. Tidak ada alasan bagi mungkin ada petani katakanlah yang dia terus berhenti jadi petani itu kan tidak ada ya, tidak ada yang seperti itu ya. Halo, dengar? gimana? Ya, gimana? Apakah ada cerita atau yang Ida jumpai, yang Ida temukan petani ini berhenti dari pekerjaannya? Nggak ada ya? Ada petani apa? Berhenti jadi petani gitu maksudnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang ada yang ini dah dari yang bukan petani jadi petani ada kira-kira? Yang bukan petani menjadi petani ada. Ada ya? Ada. Berarti ini kan ada yang misalnya mereka ini kan bekerja di luar kota, terus ada yang misalnya ada pemberhentian kerja, otomatis mereka pulang, otomatis mereka kan kembali lagi bertani lagi. Kalau kemarin kan kebanyakan pemuda-pemuda juga gitu kan, mereka bekerja di luar kota. Nah, kalau sekarang ada pemberhentian kerja karena dampak dari pandemi ini, akhirnya mereka kan ada juga yang balik lagi ke desa. Otomatis mereka kembali, yang muda di desa itu kan kita bertani kan, atau jadi petani, itu yang paling mudah pekerjaan di desa. Beda. Ini kalau misalnya ada halo? Macet lagi. Jelas, dengar tidak?
Dengar? Ida? Dengar? Halo ya. Oke, dengar ya. Eh, Hah? selama ini Ida sudah eh, tentu mengalami berbagai dinamika, ya kan? Mungkin dari sejauh ini yang Ida temui, adakah misalnya cerita sukses Ida ya? Cerita sukses, success story seorang petani yang menurut Ida kok dia sangat bagus gitu ya. Eh, baik dari sisi pengelolaannya, baik dari sisi apa komoditas yang ditanam, kemudian penguasaan teknologi, kemudian bagaimana membangun kerjasama dengan orang lain gitu loh. Mungkin ada cerita sukses satu orang yang menurut Ida bisa diceritakan Ida. Siapa, kemudian dia dari kelompok tani mana, kemudian eh, dia komoditasnya apa, kemudian mungkin dia punya pengalaman yang eh, banyak ya, dan itu bisa dibuat cerita sukses ya. Terus maksudnya dia bertanam komoditi Iya, apa gitu? jadi bisa jadi dia sudah bertani cukup lama ya, kemudian Heeh. dia secara ekonomi cukup mapan, atau bisa dibilang kaya, atau bisa dibilang kaya raya, mungkin bisa menyekolahkan Heeh. anak-anaknya sampai ke pendidikan yang tinggi, kemudian asetnya mungkin banyak, kemudian dia juga mungkin eh, punya aktivitas sosial yang banyak di desanya misalnya.